melanjutkan pembahasan tentang yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan berbagai macam sanad yang beliau terima. Di antara sanad yang didapatkan oleh Imam At-Tabrani yaitu sanadnya Hasan. Suatu ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, yakni sholat Jum'ah. Ketika Nabi mau khutbah, ketika Nabi menginjakkan tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin, didengar oleh para sahabatnya. Tumben-tumben Nabi Muhammad naik mimbar mengucapkan amin. Biasanya langsung aja naik, kemudian khutbah. Kemudian menginjak tangga kedua, Nabi Muhammad pun mengucapkan amin 2 kali. Dan naik ke tangga ketiga, Nabi Muhammad pun mengucapkan amin 3 kali. Nabi Muhammad ketika hendak mau khutbah menaiki 1 tangga amin, 2 tangga amin, tangga ketiga amin. Aminnya 3 kali. Kemudian ketika selesai sholat Jum'ah, sahabat heran. Maka di antara salah satu sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, kenapa engkau ketika naik tangga pertama, kedua, ketiga engkau mengucapkan amin? Bukankah biasanya engkau enggak melakukan hal seperti ini?" Kata salah satu sahabat Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril." Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hendak naik mimbar. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka ahada abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa ab'adallahu kul amin." Yang kita bahas malam hari ini cuma satu yang berkenaan dengan babnya, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua. Adapun bab satunya, duanya, atau doa yang kedua dan ketiga kita tidak membahasnya, sebab tidak berhubungan dengan bab birrul walidain. Kata Nabi, datang kepadaku Jibril, dan Jibril memohon kepada Allah. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Jibril? "Ya Muhammad, man adraka ahada abawaihi." Barang siapa yang menangi orang tuanya masih ada, atau salah satu dari orang tuanya masih ada, kemudian dia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, enggak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia meninggal, belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia kemudian meninggal. Kata malaikat Jibril, dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia bakal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syafaat Nabi Muhammad sallam. Sebab ainur rahmah, yaitu Nabi Muhammad sallam. Siapapun, kata malaikat Jibril, yang menangi atau masih ada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepadanya, kemudian anak tersebut meninggal, maka bisa dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala
Sebab kata malaikat Jibril, mudah-mudahan orang tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu tidak ada satupun dari manusia yang mereka akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab amalnya, bukan sebab kebaikannya. Seluruh manusia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia meninggal, maka dia tercegah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni tercegah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Ana bariun mimman la tuaddi haqqa walidain." Kata Nabi Muhammad, aku terlepas, aku terbebas bagi siapapun yang meninggal dan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau dia pernah menyakiti hati orang tua dan dia belum sempat untuk meminta ampun kepadanya, maka dia akan menjadi penghuni neraka Allah dan Nabi Muhammad terbebas, yakni tidak bakal memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka malaikat Jibril berdoa, siapa yang menangi kedua orang tua atau salah satunya dan dia tidak berbakti kemudian mati, mudah-mudahan masuk neraka dan tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, "Kul amin." Wahai Muhammad, katakan amin. Fakultu amin, maka aku pun, kata Nabi Muhammad, mengucapkan amin. Malaikat Jibril yang berdoa, yang mengaminkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasaykhan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Wahai Nabi Muhammad, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat kepadanya? Manusia yang paling berhak untuk saya atau kita berbuat baik kepadanya. Qala ummuk, ibumu. Nomor satu ibu. Ibu ini nomor satu. Maka dikatakan al jannah tahta aqdami ummahatikum. Surga ini ada di bawah telapak kaki ibu kita. Kapan ibu kita durhaka? Kapan ibu kita ada perasaan benci kepada kita? Kapan ibu kita ada perasaan unek-unek gak enak terhadap diri kita? Maka ini pun membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka terhadap diri kita, maka kita pun akan menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala thumma man, kata sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wahai Nabi, setelah ibu kemudian siapa lagi? Qala ummuk, kata Nabi, ibumu. Nabi mengucapkan ibu kedua kalinya. Tsumma man, kemudian wahai Nabi, siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. 3 kali Nabi Muhammad menyebutkan yang paling berhak untuk kita berbuat baik yaitu ibu kita. Ibu kita. Ibu kita luar biasa. Ya, makanya dalam kitab Tambihul Ghafilin
dikatakan oleh sebagian tabi'in, barang siapa yang dalam sehari, kata sebagian ulama tabi'in, dia mendoakan kedua orang tuanya kurang dari 5 kali, ya, entah itu 4 kali atau 3 kali atau 2 kali dalam sehari, mendoakan orang tuanya kok kurang dari 5 kali, maka anak tersebut termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dengan landasan atau dasar firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau berterima kasih kepada aku. Dan di antara tanda kita berterima kasih kepada Allah, dalam sehari kita melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka begitu pula kata tabi'in, dalam sehari tanda syukur kita kepada orang tua, tanda terima kasih kita kepada orang tua, yaitu mendoakan orang tua kita sebanyak 5 kali. Barang siapa mendoakan kedua orang tuanya kurang dari 5 kali, maka dia tercatat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.